Perkenalkan, nama saya Rindo Pratama dengan NIM AR0324 dari kelas K. Di sini saya akan memberikan tutorial pengisian soal toko Harum Roti untuk penugasan UAS. Di sini kita memulai dengan membuat usaha. Di sini toko Harum Roti. Untuk bidang usahanya di lainnya. Kita buat data usaha. Kita lanjutkan. Di sini untuk kategori usahanya manufaktur, tanggal mulainya 31 Agustus 2012. Untuk mata uangnya IDR dan metode biaya persediaannya Vivo. Oke, kita klik selanjutnya ini selesai. Lalu untuk selanjutnya kita akan masukkan database. Ini kita masukkan pencitraan. Sini kita mengimport akun-akun. Lalu selanjutnya kita impor untuk barang dan jasa. Lalu untuk selanjutnya kita impor untuk pelanggan. Lalu selanjutnya kita impor untuk pelanggan. Di sini kita impor data. Kita lanjutkan, centang di sini kita lanjutkan. Lalu selanjutnya untuk pemasok, di sini impor data. Udah, lanjutkan, kita centang. Tutup. Di sini kita akan mengisi aset tetap. Pemilihan pertama kita mengisi bangunan dengan tanggal beli 31 Desember tahun 2000 dengan tanggal pakai yang sama dengan kode aset FA02 menggunakan metode garis lurus. Untuk akun asetnya ada di gedung. Untuk akun akumulasinya ada di akumulasi penyusutan gedung pabrik. Untuk akun beban penyusutannya ada di biaya overhead pabrik dibebankan. Untuk umur asetnya ada di 20 tahun dengan nilai residu 10 juta. Lalu untuk kategori aset ada di bangunan. Lalu kita isi pada ekuitas saldo awal dengan jumlah sebesar 20 juta. Kita simpan. Sudah tersimpan, lalu kita akan mengisi yang kedua, yaitu peralatan dengan tanggal beli 31 Desember 2009. Tanggal pakainya tanggal yang sama dengan kode aset FA04. Lalu di sini untuk metode penyusutannya menggunakan garis lurus. Untuk
masaknya ada di peralatan pabrik. Untuk akumulasinya ada di akumulasi pusat peralatan pabrik. Lalu untuk bebannya ada di biaya overhead pabrik dibebankan dengan nomor aset 4 tahun dengan nilai residu sebesar 3 juta. Untuk kategori aset ada di peralatan di sini, lalu di sini ekuitas saldo awal dengan jumlah sebesar 51 juta. Di sini lalu sudah disimpan. Lalu selanjutnya pada transaksi nomor 1, bukti pengeluaran kas dibayar kepada karyawan dengan jumlah 420.000. Di sini masuk ke opsi pembayaran untuk akun kas yang banknya pada kas di tangan dengan tanggal 1 September 2012 dengan nomor bukti BKK 01 untuk akunnya pada bulan upah. Ada beban gaji dan upah sebesar 125 juta. Lalu kita bayar, kita simpan. Sudah tersimpan. Lalu kita masuk ke transaksi nomor 2, yaitu untuk berarti melakukan pembelian. Kita masuk ke opsi pembelian, lalu ke faktur pembelian. Untuk pemasoknya toko Haji Yoyo. Lalu untuk tanggalnya pada 1 September 2012, untuk nomor fakturnya pada PK 001. Untuk barangnya ada terigu dengan jumlah 45 dengan harga 8.000. Lalu ada cakra kembar dengan jumlah 3 dengan harga 129.500. Lalu ada gula pasir dengan kuantitas sebanyak 20 kilo dengan harga 10.500. Selanjutnya ada telur sebanyak 14 kilo dengan harga 13.500. Lalu selanjutnya setelah telur ada ragi sebanyak 5 pak dengan harga 13.300. Lalu ada minyak goreng sebanyak 7 kilo dengan harga 11.000. Selanjutnya ada mentega
ketiga di sini sebanyak 15 kilo dengan harga 44.000. Lalu selanjutnya ada kelapa. Kelapa di sini sebanyak 7 butir dengan harga 7.000. Lalu selanjutnya ada di coklat bubuk. Coklat bubuk di sini sebanyak 5 pak dengan harga 12.400. Lalu di sini ada keju dengan kuantitas 1 balok dengan harga 70.000. Lalu di sini ada garam sebanyak 1 pak dengan harga 3.000. Lalu selanjutnya ada selai untuk selai sebanyak 5 kilo dengan harga 13.000. Dan selanjutnya plastik. Lalu kita simpan. Nah, untuk nomor fakturnya kita pakai sama dengan tanggal pengiriman 01/09/2012. Kita simpan. Sudah tersimpan. Setelah tersimpan, di sini kita melakukan proses pembayaran. Untuk bank kita pilih kas di tangan. Nilai pembayaran 2.300.000. Untuk nomor buktinya di sini kita pakai PK 001 dengan tanggal bayar 21 September 2012. Metode tunai. Kita simpan. Sudah tersimpan. Lalu selanjutnya kita masuk ke transaksi ketiga, yaitu penjualan dengan tunai. Kita masuk ke menu penjualan. Kita masuk ke faktur penjualan. Untuk pelanggan kita masuk ke penjualan tunai dengan tanggal di sini 1 September 2012. Untuk nomor fakturnya di sini KM 01. Selanjutnya untuk nama barang di sini roti aneka rasa dengan kuantitas 1875. Untuk harga sastranya 1.500. Ambil dari bidang utama. Kita lanjut. Untuk tanggal pengirimannya di hari yang sama. Lalu kita simpan. Berhasil tersimpan.
simpan, lalu kita masuk ke transaksi yang keempat, yaitu pelunasan piutang yang diterima dari Codet dengan jumlah bayar 210. Kita masuk ke menu penerimaan penjualan diterima dari Codet. Untuk selanjutnya kita masuk ke kas di tangan, kita ambil, ada ini pembayaran 210.000. Kita ini refresh di nilai pembayaran dengan nomor bukti 3M 01 pada tanggal 2 September 2012. Lalu kita simpan. Selanjutnya untuk transaksi nomor 5, kita masuk ke bagian formula produksi. Di sini produk utama kita isi dengan roti aneka rasa dengan kuantitas 6.500. Lalu untuk nomor formula kita isi BOM 01. Lalu kita pilih di sini untuk terigu sebanyak 90 kilo. Lalu untuk cakra kembar sebanyak 6 bol. Lalu saya untuk gula pasir sebanyak 40 kilo. Lalu saya untuk telur sebanyak 28. Lalu di sini untuk bahan penolong yaitu ada ragi. Ragi sebanyak 10 pak. Lalu untuk selanjutnya ada minyak goreng sebanyak 14 kilo. Ada mentega sebanyak 20. Untuk kelapa ada 14 butir. Lalu ada coklat bubuk sebanyak 10 pak. Lalu untuk keju sebanyak 2 balok. Lalu untuk garam sebanyak 2 pak. Lalu untuk selai sebanyak 10 kilo. Lalu di sini untuk rincian biaya ada biaya overhead pabrik sebesar 312.500. Lalu untuk upah tenaga kerja sebesar 420. Setelah itu kita simpan. Maaf, di sini kuantitasnya 1, ini 1. Lalu kita simpan. Setelah itu kita masuk ke bagian perintah kerja. Ini formula produksi, ambil dari roti aneka rasa. Untuk nomor perintahnya WO01. Tanggal mulainya yaitu 3 September 2012 dan tanggal sampai tanggal 4 September. Setelah sudah, lalu kita proses ke pengambilan bahan baku dengan nomor pengambilan MR01.
tanggal 03/09/2012. Ini sudah, lalu kita simpan. Selanjutnya untuk transaksi nomor 6 yaitu pelunasan piutang. Di sini kita masuk ke menu penjualan, penerimaan penjualan. Diterima dari GRB Oju. Untuk bank kita pilih kas di tangan. Ini 275.000. Kita lanjut, kita refresh di nilai hitung. Nomor buktinya BKM 02. Untuk tanggal bayarnya itu 3 September 2012. Jika sudah, kita simpan. Lalu untuk transaksi nomor 7 yaitu memang produk jadi. Untuk itu kita masuk ke manufaktur dan penyelesaian barang jadi. Untuk perintah kerjanya pakai yang WO01. Untuk tanggalnya itu 04 September 2012. Untuk nomor penyelesaiannya yaitu M01. Lalu kita ini roti aneka rasa, kita lanjut, lalu kita simpan. Lalu untuk transaksi nomor 8 yaitu penjualan secara tunai. Kita masuk ke mana penjualan, masuk ke faktur, lalu kita pelanggan yaitu penjualan tunai tanggal 4 September 2012. Untuk nomor fakturnya KN02. Untuk barang dan jasanya kita pilih roti aneka rasa dengan kuantitas 2.500. Kita lanjut. Untuk tanggal pengiriman sama. Ini kita pilih COD. Lalu kita proses ke pembayaran. Untuk bank kita pilih kas di tangan, nilai pembayaran kita refresh. Ini kita samakan tanggalnya 4 September 2012. Jika sudah, kita simpan. Disimpan. Lalu selanjutnya untuk transaksi nomor 9 yaitu faktur penjualan. Kita masuk ke penjualan, faktur penjualan kepada CP Ranti pada tanggal 5 September 2012 dengan nomor faktur FPJ 01. Lalu kita kasih roti aneka rasa dengan kuantitas 3.500. Kita lanjutkan. Untuk ini net 30. Lalu kita simpan. Sudah tersimpan. Selanjutnya transaksi nomor 10 yaitu pembayaran listrik. Kita masuk ke menu kas dan bank, pembayaran. Kas dan banknya kita isi menggunakan kas di tangan. Untuk tanggalnya yaitu 5 September. Untuk nomor buktinya BKK 02. Lalu di sini listrik. Isi beban listrik sebesar 790. Kita simpan.
tidak tersimpan. Lalu terus selanjutnya kita untuk transaksi nomor 11 yaitu penjualan tunai. Kita masuk ke menu penjualan, faktur penjualan tunai pada tanggal 6 September, nomor faktur KN03, barang dan jasanya roti aneka rasa sebanyak 500. Syarat pembayaran COD. Jika sudah, untuk tanggal pengiriman kita samakan, lalu kita proses pembayaran. Untuk nilai pembayaran kita refresh, nomor buktinya sama, tanggal pembayarannya tanggal 6 September 2012. Jika sudah, kita simpan. Selanjutnya transaksi nomor 12 yaitu pelunasan piutang. Kita masuk ke penerimaan penjualan. Kita terima dari CP Ranti. Untuk bank kita pilih kas di tangan. Kita pilih yang ini, FPJ 01. Nomor from yaitu BKM 03, tanggal terbayar tanggal 7 September. Kita lanjut, kita refresh. Jika sudah, kita simpan. Sudah tersimpan. Lalu selanjutnya untuk transaksi nomor 13 yaitu pembayaran upah karyawan. Kita masuk ke menu kas dan bank, pembayaran. Di sini kita pilih untuk kas banknya yaitu kas di tangan pada tanggal 8 September. Untuk nomor buktinya yaitu BKK 03. Akunnya yaitu beban gajian upah sebesar 420.000. Kita simpan, lalu kita simpan. Sudah tersimpan, lalu masuk ke transaksi nomor 14 yaitu pembelian perlengkapan pabrik. Kita masuk ke menu pembayaran. Kas di tangan. Di sini kita punya perlengkapan pabrik dengan nilai 880.000. Maaf, maksudnya 800.000. Kita lanjut, untuk tanggalnya yaitu 8 September. Lalu kita simpan. Sudah tersimpan. Selanjutnya untuk transaksi nomor 15 yaitu pembelian barang ya. Kita masuk ke faktur pembelian, pemasuknya Haji Yoyo untuk tanggalnya 9 September. Untuk nomor from-nya PK02, lalu kita isikan barang dan jasanya. Yang pertama yaitu terigu sebesar 90 kilo. Kita masukkan harganya juga yaitu sebesar
8.000. Lalu setelah itu lakukan ke barang-barang yang lain. Untuk hasilnya nanti seperti ini. Lalu di sini untuk biayanya yaitu perlengkapan pabrik yang diambil dari plastik. Lalu kita masuk ke proses pembayaran. Untuk proses pembayaran kita ambil dari kas di tangan, kita refresh di nilai pembayaran, nomor buktinya kita isi PK02. Untuk tanggal bayarnya yaitu 9 September 2012. Lalu kita simpan. Sudah tersimpan. Selanjutnya untuk transaksi nomor 16 yaitu memo produksi, kita langsung masuk ke formula produksi. Produk utamanya itu roti aneka rasa dengan kuantitas 6.500 piece. Untuk nomor formulanya yaitu BUM 02. Lalu kita masukkan terigu sebanyak 90 kilo. Lalu cakra kembar 6 bol. Lalu gula pasir sebanyak 40 kilo. Lalu selanjutnya kita masukkan telur sebanyak 28 kilo. Selanjutnya yaitu ragi sebanyak 10 pak. Lalu selanjutnya minyak goreng sebanyak 14 kilo. Mentega sebanyak 20 kilo. Lalu kelapa sebanyak 14 butir. Lalu coklat bubuk sebanyak 10 pak. Lalu keju sebanyak 2 balok. Lalu selanjutnya yaitu garam sebanyak 2 balok. Lalu selai sebanyak 10 kilo. Lalu di sini untuk rincian biaya kita masukkan biaya overhead pabrik, lalu upah tenaga kerja. Jika sudah, kita simpan. Setelah itu kita masuk ke perintah kerja. Untuk perintah kerja kita masuk ke formula produksi roti aneka rasa yang BUM 02. Untuk tanggal mulanya yaitu 10 September. Tanggal selesainya yaitu 9 September. Nomor perintahnya yaitu WO02. Jika sudah, kita proses ke pengambilan bahan baku.
pengambilan bahan baku nomornya FR02 tanggal 10 September 2012. Jika sudah kita simpan. Selanjutnya untuk transaksi nomor 17 yaitu produk jadi, yaitu di sini di menu manufaktur penyelesaian barang jadi, perintah kerjanya WO02 pada tanggal 11 September 2012. Nomor penyelesaiannya yaitu M02. Kita ambil roti aneka rasa sebesar 6.500, lalu kita simpan. Sudah tersimpan, lalu kita ke transaksi nomor 18 yaitu penjualan secara kredit. Kita masuk ke menu penjualan, faktur penjualan. Untuk pelanggannya yaitu Suwandi 2 dengan tanggal 12 September. Nomor fakturnya yaitu FPJ 02. Untuk barang jasanya yaitu roti aneka rasa, jumlahnya yaitu 2000. Di sini syarat pembayarannya yaitu N30, tanggal pengirimanya sama. Lalu kita simpan. Sudah tersimpan. Lalu untuk transaksi nomor 19 yaitu penjualan secara tunai. Di sini penjualan tunai tanggal 13 September. Nomor fakturnya yaitu KN04. Lalu di sini roti aneka rasa sebanyak 500. Kita lanjutkan. Syarat bayarnya di sini yaitu COD. Jika sudah, kita simpan. Sudah tersimpan. Lalu di sini transaksi nomor 20 penjualan secara kredit. Di sini CP Ranti pada tanggal 13 September. Untuk nomor fakturnya yaitu FPJ 03. Untuk barang biasanya itu roti aneka rasa dengan kuantitas sebanyak 4000. Kita lanjut. Syarat pembayaran yaitu net 30. Lalu tanggal pengirimannya kita samakan. Lalu kita simpan. Sudah tersimpan. Selanjutnya untuk transaksi nomor 21 yaitu pelunasan piutang. Kita masuk ke penerimaan penjualan. Kita terima dari Suwandi. Untuk bank kita pilih kas di tangan. Kita ambil yaitu FPJ 02. Kita lanjut. Nilai pembayaran kita refresh, lalu tanggal bayarnya yaitu 14 September 2012. Untuk nomor buktinya yaitu BKM 04. Jika sudah, kita simpan. Lalu untuk transaksi nomor 22 yaitu penerimaan dari pelunasan piutang yaitu dari CP Ranti. Lalu kita ambil dari FPJ 03. Untuk nomor formnya yaitu BKM 05. Lalu kita FPJ 03. Kita refresh di nilai pembayaran. Untuk tanggalnya yaitu 14 September 2012. Lalu kita simpan. Sudah tersimpan. Lalu untuk transaksi nomor 23 yaitu pembayaran upah karyawan. Kita masuk ke menu pembayaran, kas di tangan. Lalu untuk tanggalnya yaitu 15 September 2012. Nomor buktinya yaitu BKK 05. Lalu di sini akunnya yaitu beban upah.
Untuk nilainya yaitu 420. Lalu kita simpan. Sudah tersimpan. Selanjutnya transaksi nomor 24 yaitu pembelian barang. Kita masuk ke pembelian, faktur pembelian. Lalu untuk pemasok Tuan Haji Yoyo, tanggalnya yaitu 16 September 2012. Untuk nomor formnya yaitu PK03. Untuk barangnya di sini yaitu terigu sebanyak 90 kilo. Untuk harganya yaitu 8.000. Lalu selanjutnya yaitu cakra kembar sebanyak 6. Lalu harganya yaitu 129.500. Kita lanjutkan. Lalu selanjutnya yaitu gula pasir sebanyak 40 kilo dengan harga 10.500. Lalu selanjutnya itu telur di sini telur sebanyak 28 kilo dengan harga 13.500. Kita lanjutkan. Lalu selanjutnya yaitu ragi ragi sebanyak 10 pak dengan harga 13.300. Kita lanjutkan. Lalu selanjutnya yaitu minyak goreng sebanyak 14 kilo dengan harga 11.000. Selanjutnya mentega sebanyak 30 kilo dengan harga 44.000. Di sini kelapa di sini 14 butir dengan harga 7.000. Setelah kelapa yaitu coklat bubuk sebanyak 10 pak dengan harga 12.400. Kita lanjutkan. Lalu selanjutnya itu keju sebanyak 2 balok dengan harga 70.000. Setelah keju ada garam 2 balok dengan harga 3.000. Lalu yang terakhir yaitu selai sebanyak 10 kilo dengan harga 13.000. Lalu ada plastik. Untuk plastik kita taruh di perlengkapan pabrik.
sebesar 100.000. Kita lanjut, lalu kita proses ke menu pembayaran. Untuk nomor fakturnya di sini yaitu PK03. Untuk tanggal pengirimannya kita samakan, lalu kita proses pembayaran. Di sini kita memakai kas cuci tangan. Untuk nomor buktinya kita pakai PK03. Tanggal bayarnya yaitu 16 September. Kita masuk ke pembayaran pembelian. Untuk tanggal bayarnya yaitu 16 September. Kita refresh, lalu kita simpan. Selanjutnya kita masuk ke transaksi nomor 25, yaitu memo produksi. Kita masuk ke produk utama, roti aneka rasa, kuantitasnya 6.500. Untuk nomor formulanya yaitu BOM03. Di sini untuk barang-barang kita isi terigu sebesar 90 kg, coklat kembar sebanyak 6 bal, lalu untuk gula pasir sebanyak 40 kg, 40 kg, maaf. Lalu selanjutnya telur sebanyak 28 kg. Lalu di sini untuk ragi sebanyak 10 pak. Lalu minyak goreng sebanyak 14 kg. Lalu sini mentega sebanyak 20 kg. Lalu selanjutnya kelapa sebanyak 14 butir. Lalu di sini coklat bubuk sebanyak 10. Lalu di sini keju sebanyak 2 balok. Lalu selanjutnya garam banyak 2 balok. Lalu selanjutnya yaitu selai banyak 10 kg. Nah, di sini untuk biaya pabrik kita isi. Lalu upah tenaga kerja kita simpan. Lalu kita simpan. Sudah tersimpan, lalu kita masuk ke perintah kerja. Kita ambil dari formula produksi, roti aneka rasa, nomor perintahnya yaitu WO03. Untuk tanggal mulanya yaitu 17 September 2012, akhirnya pada tanggal 18. Lalu kita proses ke pengambilan bahan baku. Untuk
pengambilan bahan baku, nomor pengambilannya yaitu MR03. Untuk tanggalnya kita isi 17 September. Setelah itu kita simpan. Selanjutnya kita masuk ke transaksi nomor 26, yaitu memo produk jadi. Kita masuk ke manufaktur, pengalihan barang jadi. Lalu kita masuk ke perintah kerja WO03, tanggalnya pada 18 September 2012. Nomor penyelesaiannya yaitu M03. Lalu kita pilih yang roti aneka rasa sebanyak 6.500. Lalu kita simpan. Untuk transaksi nomor 27 dengan nomor faktur FPC 03, FPC 04 di sini CP Ranti dengan kuantitas 3.500. Lalu untuk transaksi nomor 28 dengan faktur KN05 penjualan tunai seperti ini dengan kuantitas 1.000 yang langsung akan dibayarkan di penerimaan pembayaran dengan nomor bukti KN05 sebesar 1.500.000. Lalu untuk transaksi nomor 29 yaitu FPJ 05 seperti ini, kita kuantitasnya dengan 2.000. Lalu untuk transaksi nomor 30 yaitu pelunasan piutang yang ada di BKM 06 FPJ 04 di sini dengan jumlah 5.200.000. Lalu untuk transaksi nomor 31 yang dibayar di sini BKM 07. Lalu untuk transaksi nomor 32 yaitu pembayaran ada di BKK 06 di menu pembayaran. Selanjutnya untuk transaksi nomor 33 yaitu pembelian barang. Kita masuk ke pembelian, faktur pembelian. Toko Haji Yoyo pada tanggal 23 September. Untuk nomor fakturnya yaitu PK04. Lalu kita isikan di sini terigu sebesar 180 kg dengan harga 8.000. Lalu di sini cakra kembar sebanyak 12 pada harga 129.500. Lalu selanjutnya yaitu gula pasir. Gula pasir sebanyak 80 kg pada harga 10.500. Kita lanjutkan. Selanjutnya yaitu telur. Telur di sini sebanyak 56 kg dengan harga 13.500. Setelah itu ragi di sini sebanyak 20 pak dengan harga 13.300. Kita lanjutkan. Setelah ragi yaitu minyak goreng. Minyak goreng di sini sebanyak 28 kg
dengan harga 11.000. Kita lanjutkan. Lalu selanjutnya yaitu mentega sebanyak 60 kg dengan harga 44.000. Setelah itu kelapa sebanyak 28 butir dengan harga 7.000. Kelapa, lalu selanjutnya yaitu coklat bubuk sebanyak 20 pak dengan harga 12.400. Lalu setelah itu keju. Jadi keju sebanyak 4 balok dengan harga 70.000. Lalu habis itu garam. Garam sebanyak 4 balok seharga 3.000. Lalu selai. Di sini selai sebanyak 20 kilo dengan harga 13.000. Selanjutnya untuk plastik kita masukkan ke perlengkapan pabrik. Perlengkapan pabrik sebesar 200.000. Untuk gula pasir tadi ada 80 kilo dengan harga 10.500. Kita lanjutkan. Untuk mentega tadi sebanyak 60 kilo. Untuk totalnya yaitu 9 juta. Lalu kita proses pembayaran. Oh, maaf. Untuk nomor fakturnya kita isi. Untuk barangnya berarti 2012. Lalu kita proses pembayaran. Untuk selanjutnya yaitu pembayarannya. Menggunakan kasih tangan, nilai pembayaran kita refresh. Tanggal bayarnya yaitu 23 September 2012. Nomor buktinya yaitu PK04. Lalu kita simpan. Lalu selanjutnya transaksi nomor 34 yaitu memo produksi. Kita masuk ke menu manufaktur, masuk ke formula produksi, produk utama roti aneka rasa sebesar 6.500 piece. Nomor formulanya yaitu PUM04. Di sini kita masukkan barangnya, terigu sebesar 90 kilo. Lalu cakra kembar sebanyak 6 bal. Lalu selanjutnya gula pasir sebanyak 40 kilo. Lalu di sini telur sebanyak 28 kilo.
Lalu selanjutnya ragi sebanyak 28 kilo. Oh sorry, untuk ragi sebentar 10 pak. Selanjutnya itu minyak goreng sebesar 14 kilo. Lalu selanjutnya itu mentega sebesar 20 kilo. Lalu setelah itu yaitu kelapa sebanyak 14 butir. Lalu coklat bubuk sebanyak 10 pak. Setelah itu garam. Keju terlebih dahulu. Keju sebesar 2 balok. Lalu setelah itu garam banyak 2 pak. Lalu setelah itu selai banyak 10 kilo. Untuk rincian biaya di sini biaya overhead pabrik, lalu upah tenaga kerja kita lanjut, lalu kita simpan. Setelah tersimpan kita masuk ke perintah kerja, tipenya formula produksi, kita masukkan BM04, nomor perintah kerjanya yaitu WU04, tanggal mulainya 24 September, tanggal selesainya yaitu 25 September. Setelah itu kita lakukan proses ke pengambilan bahan baku. Untuk nomor pengambilannya yaitu MR04. Lalu tanggalnya udah tanggal 24. Sudah simpan. Setelah itu untuk transaksi nomor 35 yaitu menu produk jadi, kita masuk ke manufaktur, penyelesaian barang jadi. Perintah kerja kita pilih WA04, tanggalnya 25 September. Nomor penyelesaiannya yaitu M04. Lalu kita isikan ini sebanyak 6.500. Lalu kita simpan. Sudah tersimpan. Selanjutnya transaksi nomor 36 yaitu penjualan secara kredit. Kita masuk ke faktur penjualan. Ini CP Ranti 26 September 2012. Untuk nomor faktur itu FPJ 06. Kita pilih roti aneka rasa dengan kuantitas 500. Lalu kita harganya zona 30. Untuk tanggalnya kita samakan, lalu kita simpan. Sudah tersimpan. Lalu selanjutnya transaksi nomor 37 yaitu pengeluaran kas. Kita masuk ke pembayaran kas dan banknya. Kita kas di tangan, tanggalnya 28 September. Nomor buktinya BKK07. Di sini yaitu prive senilai 200.000. Kita lanjutkan. Kita simpan.
sudah tersimpan. Lalu untuk transaksi selanjutnya transaksi nomor 38, yaitu penjualan secara tunai. Kita masuk ke penjualan. Di sini penjualan tunai. Dan tunai pada tanggal 29 September 2012. Untuk nomor fakturnya itu KN06. Ini roti. Roti aneka rasa sebanyak 3000 piece. Syarat pembayarannya kita buat COD. Untuk tanggal pengirimannya kita samakan. Setelah itu kita proses pembayaran. Proses pembayaran. Sini kita refresh di nilai pembayaran. Untuk tanggalnya kita samakan 29 September 2012. Nomor buktinya KN06. Lalu kita simpan. Sudah tersimpan. Selanjutnya pembayaran penjualan, maksud saya, maaf. Di sini penjualan terhadap Swandi. Pada tanggal 29 September. Untuk nomor fakturnya yaitu FPC 08. Ini sebanyak 1000 piece. Kita lanjutkan. Di sini syarat pembayarannya ada 30. Untuk tanggal pengirimannya kita samakan dengan tanggal yang di atas. Lalu kita simpan. Sudah tersimpan. Selanjutnya di sini transaksi nomor 40, yaitu memo produksi. Kita masuk ke manufaktur, formula produksi. Produk utama roti aneka rasa, kuantitas 6500. Nomor formulanya kita isi BOM 05. Lalu ini kita isi satu persatu. Terigu sebesar 90. Lalu cakra kembar sebesar 6 bol. Lalu gula pasir sebanyak 40. Lalu telur sebanyak 28. Lalu ragi sebanyak 10. Lalu minyak goreng sebesar 14.
Lanjutkan. Ada 1 mentega sebesar 20. Ada kelapa sebanyak 14. Setelah itu coklat bubuk sebanyak 10. Setelah itu keju sebanyak 2 balok. Setelah keju yaitu garam sebanyak 2 balok, lalu selai di sini selai sebanyak 10 kilo. Lalu masuk ke rincian biaya, kita masukkan BOP di sini. BOP sebanyak 317.500 untuk bahan tenaga kerja sebesar 420.000. Lalu kita simpan. Setelah tersimpan, masuk ke perintah kerja, masuk ke tipe formula produksi. Formula produksi kita pilih yang BWM 05. Tanggal mulainya yaitu 30 September 2012. Untuk tanggal estimasi selesainya yaitu 1 September 1 Oktober 2012. Lalu kita simpan. Sebelum itu kita edit terlebih dahulu nomor perintahnya, yaitu WO02 WO05. Kita proses ke pengambilan bahan baku. Di sini pengambilan bahan baku, nomornya MR05, tanggalnya 30 September. Lalu kita simpan. Selanjutnya kita masuk ke memo produksi. Maksud saya data penyesuaian yang berupa bukti memorial. Untuk penyesuaian yang pertama yaitu produksi WO05 tadi baru selesai 25%. Maka di sini kita pilih menu manufaktur, penyelesaian barang jadi. Perintah kerjanya WO05 pada tanggal 30 September. Nomor penyelesaian yaitu BM01. Ini pita roti aneka rasa sebesar 1625 piece. Kita lanjut, lalu kita simpan. Lalu untuk bukti memorial yang kedua yaitu adanya persediaan perlengkapan pabrik senilai 500.000, upah karyawan belum dibayar 140.000, lalu listrik belum dibayar. Kita masuk ke menu pembayaran. Untuk pilih kas di tangan. Untuk nomornya 30 September 2012. Nomor buktinya WM02. Sini kita pilih.
perlengkapan pabrik sebesar 500.000. Lalu beban gaji sebesar 140.000. Lalu beban listrik sebesar 375.000. Kita lanjutkan, lalu kita simpan. Sudah tersimpan. Lalu untuk bukti memorial yang terakhir yaitu proses air bulan. Untuk proses air bulan dilakukan di mana perusahaan. Proses air bulan kita pilih bulan September tahun 2012. Nilai tukarnya yaitu Indonesia rupiah, nilai tukarnya 1. Lalu kita simpan. Ya, sekian kurang lebih tutorial mengerjakan soal toko harum roti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.